Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih melanjutkan perjalanan bersama tim dari NRA mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk mengunjungi atau mendatangi sebuah tempat yang bernama Taif dan ditemani oleh seorang yang bernama Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang akhirnya dianggap atau diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat keadaan seperti yang kita saksikan dalam video ini, di mana dulu Nabi Muhammad SAW berjalan kaki dari Mekah ke Taif, melewati gunung bebatuan. Belum ada jalan seperti sekarang, apalagi kereta gantung yang kita saksikan atau yang kami tumpangi sekarang. Kami baru saja melaksanakan ibadah tawaf atau yang biasa disebut tawaf wada, karena pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026 kami akan meninggalkan Mekah setelah kami melaksanakan semua rangkaian ibadah umroh seperti yang telah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya. Hal yang paling utama yang menjadi fadilah bagi saya terutama dan kami sekeluarga dalam melaksanakan ibadah umrah ini, dan tentu saja di samping sebagai ibadah yang walaupun kedudukannya atau derajatnya sunnah, tetapi ibrah bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kelangsungan hidup saya sekeluarga dan hidup atau kehidupan seluruh umat manusia. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah tawaf dan ketika melewati makam Ibrahim alaihissalam selalu mengucapkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalimat ini atau ayat ini menandakan bahwa sepintar apapun manusia, siapapun orangnya, mau rakyat biasa, pejabat, bisa menyembunyikan sebuah kepalsuan, sebuah kebohongan. Tetapi pada saatnya kebohongan itu akan terungkap melalui datangnya sebuah kebenaran. Itulah yang sering juga saya sampaikan di berbagai tempat, khususnya untuk para hakim dan siapapun menyadari makna kalimat atau ayat ini. Artinya dalam kehidupan manusia, siapapun orang, apapun jabatan, pengamat, ahli hukum, ahli tata negara, dan apapun pangkat dan jabatan, itu tidak pandang bulu. Tidak mungkin seorang manusia bisa menyembunyikan sebuah kebenaran dibungkus dengan sebuah kepalsuan, dengan membalikan fakta, memutarbalikan kebenaran, kebohongan dianggap sebuah kebenaran. Untuk itulah dari tanah yang begitu suci dan mulia ini, saya pribadi menghimbau kepada kita semua untuk tidak mengatakan sesuatu kebohongan menjadi sebuah kebenaran dan tidak menginjak-injak sebuah kebenaran. Ketika itu dilakukan, maka kita termasuk orang munafik.
Sementara janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 145 menyatakan bahwa tiada tempat bagi orang munafik kecuali dalam neraka. Sedangkan ciri-ciri orang munafik itu ada 3, sesuai dengan hadis Rasulullah yang juga sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Ayatul munafiki thalasa, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, apabila berbicara dia berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji ia ingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya dia khianat. Cukup salah satu dari ciri itu dilakukan oleh seorang manusia, siapapun, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun titelnya, maka ketika itu dilakukan, dia termasuk orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari orang-orang munafik, dan tentu saja kita bukan menjadi bagian dari orang-orang munafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.